Video kali ini mengandung bacotan yang ngentit parah. Jadi buat lu yang baperan, download aja aplikasi cara memperkencang payudara, sobat. Cek cek. Halo sobat YouTube, balik lagi di Agakui Channel yang selalu memberikan kalian tontonan pemersatu bangsa, mulai dari film yang unfaedah hingga yang berfaedah. Oh iya, gimana kabar kalian? Saya doakan tetap sehat selalu ya, dilancarkan terus rezekinya, tetaplah putus asa dan jangan pernah semangat sedikit pun. Nah, kali ini kita akan membahas film yang berjudul My Man yang dirilis pada tahun 2014 di negara Jepang, yang menceritakan tentang seorang anak perempuan yang diadopsi karena telah kehilangan keluarganya akibat bencana tsunami. Dia diadopsi oleh seorang pria dan kemudian menjalin hubungan yang tidak hanya sebatas ayah dan anak. Dan seperti apakah kisahnya? Buat kalian yang penasaran dengan alur ceritanya, tetap stay ya. Dan gak perlu berlama-lama lagi karena saya juga kebelet pingin anu. Namun sebelum mulai, kita intro dulu. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita kecil yang bernama Hana. Dia adalah salah satu korban tsunami yang selamat. Di sana dia mencari-cari keluarganya, namun ternyata tak ada yang selamat. Hingga akhirnya Hana bertemu dengan seorang pria yang bernama Jungo. Kemudian Jungo membawanya pada petugas yang bernama Oshio, yang ternyata Oshio mengenali keluarga Hana. Lalu Oshio pun memberitahu Hana bahwa ayah, ibu, dan kedua kakaknya telah meninggal pasca kejadian tsunami. Ketika Hana akan diajak pulang oleh Oshio, Jungo kemudian berkata bahwa ia ingin mengadopsi Hana. Dan akhirnya Hana pulang bersama Jungo. Di tengah perjalanan, Hana teringat saat digendong oleh ayahnya di tengah kejadian tsunami. Hana pun menangis dikarenakan tidak dapat bertemu lagi dengan keluarganya. Kemudian Jungo mencoba menenangkannya dan berkata, "Kalau mulai saat ini, aku milikmu," sambil memegang tangan Hana. Dan singkat cerita, Hana telah tumbuh dewasa dan Hana mempunyai teman yang bernama Kuachi. Maksud saya Komachi. Yang ternyata Komachi adalah pacar dari Jungo. Pada suatu hari, ketika Jungo dan Komachi sedang bermantap-mantap. Setelah mereka selesai bermantap-mantap, Komachi menemukan sepasang anting dari saku celana Jungo yang nantinya akan diberikan kepada Hana. Dan Komachi pun merasa sangat cemburu dikarenakan semenjak Hana dewasa, sikap Jungo terlihat sangat berbeda. Di sini ternyata Komachi adalah anak dari Oshio. Dan tiba-tiba kemudian Jungo dan Hana datang ke rumah Komachi. Komachi terlihat semakin sedih dan Jungo nampak tak memperdulikan hal itu dan malah asik berduaan dengan Hana. Di suatu pagi saat Hana dan Komachi bertemu, di situ Hana meminta pada Komachi agar memutuskan hubungannya bersama Jungo dan mengatakan jika Komachi tidak pantas bersama Jungo. Mendengar hal itu, Komachi pun sangat sedih karena ia benar-benar sayang pada Jungo. Dan suatu hari Hana menjemput Jungo yang baru pulang dari bekerja. Dan belum masuk ke rumah, mereka sudah bertukar jigong. Keesokan harinya, Jungo yang ingin berangkat kerja meminta izin pada Hana dikarenakan kali ini ia pulang agak lama sambil merayu Hana. Kemudian Hana pun mengizinkannya dengan syarat harus bermantap-mantap dulu sebelum Jungo pergi. Hari pun berganti ketika Hana hendak pulang dari sekolah. Ia bertemu dengan Oshio. Di situ Oshio ingin memberitahukan sesuatu pada Hana tentang ayahnya itu. Namun Hana tak mau mendengarkannya.
dan malah berlari menuju tepi laut. Ketika Osio ingin mengatakan hal tentang ayahnya itu, Hana masih terus berjalan sampai ke tengah-tengah laut. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya, kenapa dia bisa berjalan di atas laut. Jadi, nggak perlu saya jelaskan. Oke, jancut. Kemudian Osio mendapatkan kesempatan untuk mengatakan hal tentang ayahnya dan mengatakan bahwa ayah angkatnya itu bukanlah orang baik-baik. Nah, di situ Osio meminta Hana untuk pergi ke kota Asahikawa karena di sana Hana masih mempunyai saudara dan tidak harus hidup dengan ayah angkatnya lagi. Kemudian Hana yang mendengar hal itu semakin marah karena Hana merasa mempunyai ikatan lebih pada ayah angkatnya itu. Hana yang marah menginjak-injak balok es yang ditumpangi Osio hingga membuat balok es itu menuju tengah laut. Di saat Osio meminta bantuan pada Hana, Hana malah menyuruhnya untuk berenang saja, yang kemudian meninggalkan Osio. Gak ada otak nih si Hana. Bayangkan coba, di tengah dinginnya es malah disuruh berenang tuh orang tua. Lalu beberapa hari kemudian, polisi mencari Tempe. Mencari tahu di mana keberadaan Osio dan berhasil menemukannya. Dan memberitahu Hana bahwa Osio sudah meninggoy di atas balok es yang mengapung. Kemudian esoknya terlihat Jungo yang sedang memikirkan Hana yang pernah bermantap-mantap dengannya. Dan tiba-tiba datang seorang pria yang kita sebut saja namanya Sugiono. Kedatangan Sugiono bertujuan untuk memberitahukan bahwa Hana adalah gadis kecil pelacur karena Hana juga pernah bermantap-mantap dengannya. Jungo pun tidak menerima perkataan Sugiono yang kemudian Jungo menyiramkan air panas ke wajah Sugiono. Lalu Jungo membunuh Sugiono dengan menusukkan pisau ke tubuhnya yang membuat Sugiono meninggoy seketika. Beberapa saat kemudian, Hana pulang dari sekolahnya dan kaget dong melihat rumahnya ada mayat. Dan Jungo pun menjelaskan bahwa orang itu sudah mengetahui hal-hal yang terjadi pada keluarganya, sehingga Jungo membunuh orang itu. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Hana sudah lulus sekolah dan dia bekerja di salah satu perusahaan. Dan ketika malam hari, Hana sedang makan malam bersama rekan-rekannya. Dan salah satu temannya yang bernama Ozaki terlihat menyukai Hana. Suatu hari, Hana dan Ozaki bertemu di suatu kafe. Di sana, Hana bercerita bahwa ia memiliki ayah tiri yang sangat ia cintai. Tapi Ozaki langsung menyikapi dan mengatakan jika Hana mencintai ayahnya itu bukan sekedar batasan ayah dan anak. Setelah itu, Hana diantar pulang oleh Ozaki. Sesampainya di rumah, Hana langsung tertidur. Sementara itu, Ozaki, ia disuruh oleh Jungo untuk bermantap-mantap dengan Hana dan meminta Ozaki melepaskan bajunya. Ozaki pun menuruti permintaan Jungo, tetapi Jungo malah sakne duluan. Aduh. Dan membelai tubuh Ozaki. Ketika Jungo menjilat tangan Ozaki, Ozaki pun memberontak dan segera pergi dari rumah Hana. Setelah kejadian itu, Jungo dan Hana pun berpisah. Hana berada di suatu kota yang jauh dengan Jungo. Dan beberapa tahun kemudian, Jungo datang ke tempat Hana. Mereka bertemu di suatu hotel yang ternyata Hana sudah ingin menikah. Di sana, Jungo berkata, "Sudah 3 tahun lamanya kita tidak bertemu. Dan kamu masih tetap cantik." Terlihat Jungo sangat sedih karena orang yang dicintai harus menikah dengan orang lain. Kemudian Hana berkata, "Mengapa kau tidak memberikan selamat padaku?" Tetapi Jungo hanya terdiam dikarenakan sakit hati ditinggal anaknya menikah. Dan film pun selesai. Oke sobat, gimana film kali ini? Semoga kalian bisa terhibur ya. Pesan saya di video kali ini, tetaplah putus asa, jangan pernah semangat sedikit pun, dan tetaplah jadi beban keluarga. Sekali lagi terima kasih sudah stay tongkrongin video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.